Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat HKBP Karya Pembangunan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di pertanggangan keluarga di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Kristus Yesus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pertanyaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat 52. Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Demikian bunyinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Topik minggu kita di hari Minggu ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam renungan pertanyaan hari ini berbicara tentang bagaimana Maria dan Yusuf mendidik anaknya, dan bagaimana Yesus dalam usia yang masih muda 12 tahun mencintai persekutuan di tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sedikitnya ada 3 poin yang bisa kita lihat dari perikop firman Tuhan Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-52 ini. Yang pertama yaitu kehidupan keluarga yang mencintai persekutuan. Bapak Ibu, di ayat 41 kita boleh lihat bagaimana Yusuf dan Maria benar-benar hidup di dalam tatanan dan tradisi Yahudi, dan mereka sangat setia. Jadi pada masa itu Yusuf dan Maria bersama dengan keluarganya berangkat ke Yerusalem seperti kebiasaan setiap tahunnya mengikuti hari raya Paskah. Dan Yesus dibawa juga bersama-sama dengan mereka menuju Yerusalem. Ini adalah kebiasaan keluarga yang mencintai tuntunan Allah, yang mencintai persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau melihat perjalanan itu boleh saja melelahkan, boleh saja mungkin menghabiskan banyak biaya dan dana, tetapi mereka tidak henti-hentinya untuk melakukannya, karena itu adalah bagian dari kerendahan hati. Itu adalah bagian dari pengakuan diri. Harus selalu mengucap syukur dan harus datang kepada Allah untuk bermohon kepadanya agar kita tetap
diberi oleh Tuhan kekuatan dan semangat di dalam kehidupan ini. Mari kita belajar dari keluarga Yusuf dan Maria, ayah dan ibu dari Yesus ini. Mereka adalah keluarga yang mencintai kekudusan, mereka keluarga teladan di dalam Tuhan, karena mereka sangat mencintai aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, dan mereka juga menyampaikannya kepada anaknya, yaitu Yesus di dalam perikop ini. Sekalipun Yesus masih kecil, umurnya 12 tahun, tapi Yusuf dan Maria sudah membawanya ke Yerusalem dalam perjalanan untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, biarlah juga kita umat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, amang dan inang, suami dan istri, bersama-sama menjadi keluarga teladan di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang benar-benar mengikut kepada tuntunan-tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh kuat, kita boleh hidup di dalam sukacita, dan kita juga harus meneruskannya kepada keturunan-keturunan kita, kepada anak-anak kita. Kebiasaan untuk makan bersama, kebiasaan untuk pergi ke gereja bersama, kebiasaan untuk beribadah bersama di tengah-tengah rumah. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen. Lalu bagian yang kedua, kita boleh melihat bagaimana Yesus yang masih muda membuat banyak orang tercengang. Dikatakan bahwa alim ulama, tokoh-tokoh agama, mereka takjub melihat kecerdasan Yesus ketika mereka berdiskusi dengan Yesus. Mungkin ada yang bertanya, Yesus kan Tuhan, Yesus kan anak Allah, wajar dia cerdas. Bapak ibu saudara-saudari, dalam tradisi Yahudi, orang tua memiliki kebiasaan untuk selalu mengajar anak-anaknya sejak dini tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu agama, karena mereka tahu bahwa ini anak-anak harus memiliki mental dan karakter, terlebih ilmu di dalam hidupnya, sehingga di masa depan mereka akan mampu dan siap untuk menjalani kehidupan ini. Maka Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam tradisi Yahudi dan melakukannya, yaitu belajar Taurat Tuhan, belajar tentang firman Allah, belajar tentang ilmu pengetahuan. Maka Yesus di dalam umur yang masih 12 tahun memiliki kemampuan yang menakjubkan, karena Yesus di dalam kemanusiaannya mematuhi tradisi untuk tetap belajar, untuk tetap menempah diri, untuk tetap mengasah diri agar menjadi anak yang berbudi pengerti, ada anak yang berpengetahuan, anak yang memang menghafal Taurat Tuhan, anak yang mencoba untuk menggali terus-menerus apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Kita pun juga harus demikian. Orang tua memberikan perhatian yang lebih lagi kepada anak-anak kita. Banyak hari-hari ini orang tua yang menyerahkan anak-anaknya kepada guru sekolah minggu, guru di sekolah, atau bahkan kepada pembantunya untuk mengajarkan ajaran-ajaran, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang agama. Oleh sebab itu, kita bisa lihat bahwa Yusuf dan Maria memiliki peran penting. Kenapa Yesus di masa mudanya boleh memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan, ilmu akan Tuhan, tentang Tuhan yang menakjubkan dan luar biasa. Maka biarlah kita juga memiliki peran seperti Yusuf dan Maria di tengah-tengah keluarga kita. Kita benar-benar membuat
sistem di dalam keluarga dengan sangat baik, sehingga anak-anak itu mengerti bahwa mereka harus melakukan tugas-tugas yang kita berikan, terlebih mencintai firman Tuhan, terlebih untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal gerejanya, gereja kita HKBP lebih kuat lagi, sehingga mereka paham mengapa hal-hal tertentu harus dilakukan di gereja. Lalu mereka tidak merasa gereja HKBP ini penuh dengan kerumitan, penuh dengan kemonotonan, karena setiap orang tua bertanggung jawab untuk menceritakan, untuk memberitahukan, untuk memotivasi anak-anaknya bahwa gereja HKBP adalah tempat ia menerima berkat Tuhan melalui Amang dan Inang, melalui setiap orang tua di tengah-tengah keluarganya. Lalu bagian yang ketiga, kita boleh melihat ada persoalan selanjutnya bahwa terpisah antara Yusuf, Maria, dan Yesus. Kurang lebih 3 hari dikatakan dalam firman Tuhan. Lalu pada hari yang ketiga, Yusuf, Maria menemukan bahwa Yesus sedang di bait Allah. Bagian yang ketiga yang bisa kita lihat, anak-anak mencintai persekutuan di tengah-tengah gereja. Ini menarik. Kalimat Yesus mengatakan, bukankah kamu harus tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Bagaimana seorang anak yang 12 tahun mencintai persekutuan di tengah-tengah rumah Tuhan. Tetapi hari-hari ini banyak orang tua yang menghambat anak-anaknya untuk tidak ke gereja. Jangan habiskan waktumu di rumah Tuhan. Jangan terlalu terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di tengah gereja. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diajar, sudah lebih baik anak-anak Tuhan, anak-anak gereja bersekutu dan berkumpulnya di rumah Tuhan. Minimal mereka dijauhkan dari perkumpulan-perkumpulan orang yang menyukai narkoba, perkumpulan-perkumpulan orang yang menyukai kekerasan, niat-niat jahat. Mereka tidak lagi berkumpul-kumpul bersama teman-temannya di luar, di tempat-tempat yang boleh saja merusak hidupnya, boleh saja mengganggu pikirannya. Maka ketika remaja Poso Bulung, anak-anak Tuhan datang ke rumah Tuhan, mereka setidaknya diingatkan senantiasa bahwa ketika di dalam gereja mereka harus sopan, di dalam gereja mereka harus berbicara secara hormat, di dalam gereja mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Ini pun membentuk karakter mereka di masa depan kelak, bahwa mereka akan mencintai gereja Tuhan dan mereka akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa dan penerus gereja yang mencintai Tuhan melalui gerejanya di masa yang akan datang. Maka biarlah Amang dan Inang, anak-anak Tuhan, remaja Poso Bulung, sekolah minggu, semuanya kita menerima kekuatan, menerima motivasi dan semangat melalui firman Tuhan hari ini, bahwa dengan kerendahan hati, bahwa dengan menyerahkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk dididik, kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Kita akan memperoleh hal yang penuh dengan manfaat. Kita akan menjadi orang yang tangguh di dalam kehidupan ini, karena didikan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan umat yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepada Allah kami yang di surga. Firman Tuhan sampai bagi kami. Biarlah kami diajar untuk tetap setia di dalam Tuhan dan dimampukan melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Bapa yang di surga, berkati kami umat Tuhan, seisi gereja-Mu, satu resort HKBP Karya Pembangunan tetap di dalam
penyertaan dan anugerah-Mu semata. Berkati jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberikan pengharapan, kesembuhan dan kepulihan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang bergumul oleh karena masalah ekonomi, oleh karena masalah keluarga, anak-anak, suami, istri, apapun itu Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pertolongan, memberikan hikmat dan kekuatan, sehingga umat Tuhan tetap di dalam kekuatan menjalani kehidupan ini, sekaligus tetap berpegang teguh di dalam iman kepercayaan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami kepada Allah. Melalui Putra-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.